Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sumber Kebahagiaan Sejati. Tidak banyak orang yang mengerti sumber kebahagiaan sejati. Banyak orang berpikir bahwa dirinya akan berbahagia ketika memiliki banyak harta kekayaan, ketika memiliki keluarga yang utuh dan lengkap, ketika memiliki fasilitas hidup seperti rumah, motor, atau mobil, ketika dihormati karena memiliki kedudukan, gelar, atau jabatan. Mereka kejar itu semua yang mereka anggap bisa membuat dirinya bahagia. Tapi ternyata saudara, ketika berhasil kaya dan punya banyak harta, keluarganya justru jadi berantakan. Justru uangnya habis untuk berobat. Ketika berhasil beroleh kekuasaan, ternyata malah berurusan dengan kasus hukum. Ketika beroleh gelar yang diimpikan, ternyata juga susah mendapatkan pekerjaan. Dan semua itu tidak membawa kepada kebahagiaan. Lalu, apa sebenarnya sumber kebahagiaan dalam hidup ini? Pemazmur berkata demikian, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan bahwa seseorang akan berbahagia kalau ia hidup sesuai Taurat Tuhan. Artinya tidak hidup seperti orang fasik dan tidak menjadi pencemooh. Hidup sesuai Taurat itu dimulai dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah pengalaman hidup sang pemazmur. Kalau kita sebagai umat perjanjian baru yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tentu yang harus kita renungkan siang dan malam adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan, ucapan, pengetahuan, hikmat, kecerdasan, dan kebijaksanaan Allah sendiri. Firman Allah tidak bisa lepas dari pribadi Allah. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, ketika kita membaca dan merenungkan firman, sejatinya kita sedang berada bersama-sama Allah. Allah hadir di sana. Kita sedang mendengarkan perkataannya, kita sedang dinasehatinya, kita sedang beroleh hikmat daripadanya, kita sedang menerima kebijaksanaannya, kita sedang bercakap-cakap dengan Dia. Dia berbicara, kita mendengar, kita berbicara, Allah mendengar. Dia adalah Allah sang pemilik kehidupan ini. Dia adalah Allah sang pencipta yang maha segalanya itu. Kita sedang berinteraksi, sedang berrelasi, sedang berhubungan dengan Dia.
Ini harus kita hayati betul, sehingga kita bisa mengalami Dia. Kita bisa merasakan hadirnya, kita menikmati Dia, dan kita juga dinikmati oleh Dia. Tentu, saya percaya ini suasana yang begitu membahagiakan. Tidak ada saat-saat atau momen yang lebih berharga, yang lebih membahagiakan, yang lebih sukacita daripada kita bisa menemukan Allah dan bisa ada bersama-sama dengan Dia yang merupakan sumber kehidupan dan tentu sumber kebahagiaan itu. Jadi, saudara, pasti ada yang salah kalau sampai ada orang Kristen yang ngantuk atau tidak suka kalau membaca firman, atau merasa tidak mengerti ketika membaca firman. Sebab kalau kita menghayati benar bahwa Allah itu hidup, pasti itu semua tidak akan terjadi. Pasti pribadi Allah yang penuh kemuliaan itu tidak akan membuat kita ngantuk, tidak akan membuat kita tidak suka bertemu Dia melalui firman-Nya. Dan Allah pasti akan memberitahukan perkataannya itu kepada kita. Tapi mungkin saudara berkata, kenyataannya begitu, Pak. Saya tidak tertarik firman. Saya mudah ngantuk kalau baca firman. Tapi saya mau berbahagia dalam hidup ini. Caranya bagaimana? Nah, saudara, seperti halnya memulai suatu kebiasaan baru itu sulit dan berat. Demikian pula untuk membiasakan diri membaca firman. Saya suka olahraga, saudara. Ketika berhenti beberapa minggu tidak berolahraga, untuk memulai lagi itu berat, malas, saudara. Sepertinya tidak suka. Ingat loh saudara, saya suka olahraga. Yang suka saja untuk memulai kembali itu susah. Apalagi yang tidak suka. Apalagi kalau kita bicara kesukaan merenungkan firman. Itu lebih berat. Tapi bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita berdoa. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku merindukanmu. Aku mau belajar kebenaranmu. Aku mau mengenal Engkau. Yang kedua, paksa diri kita. Sekalipun malas, paksa. Minimal 1 perikop. Kalau memang tidak mungkin ya 1 ayat. Tapi renungkan benar-benar. Yang ketiga, bangun ketekunan untuk itu. Artinya lakukan setiap hari dengan tekun. Yang keempat, ketika suatu saat kita hendak berhenti karena capek atau malas atau hal lainnya, paksa diri kita, paksa. Hayati bahwa Allah ada di hadapan kita dan sedang menunggu kita. Hayati sekali lagi bahwa Allah ada di hadapan kita dan sedang menunggu kita. Ingat bahwa kelak kita akan dihakimi di hadapannya. Pastikan jangan sampai kita gagal membaca dan merenungkannya. Yang kelima, terus lakukan itu. Terus sampai kita bisa benar-benar menikmati kebahagiaan ketika bergumul dengan firman. Sampai kita benar-benar kecanduan firman. Sehingga tidak ada hari yang kita lewatkan tanpa merenungkan firman. Percayalah, kita akan berbahagia. Bahkan kebahagiaan kita akan semakin lengkap. Karena ternyata yang kita alami bukan saja kedamaian, ketenangan, dan ketentraman.
tapi juga keberhasilan atas apa yang kita perjuangkan melalui tangan kita. Hidup kita tidak akan kekurangan sekalipun dalam masa sulit, sebab Tuhan selalu pelihara hidup kita. Kita akan seperti pohon, tadi dikatakan, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pertanyaannya, apa saudara benar-benar mau sumber kebahagiaan sejati itu? Mari kita sama-sama mencoba, supaya kita tidak hanya mendengar, mengetahui, dan melihat, tapi benar-benar mengalami yang namanya kebahagiaan sejati itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.